Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Agus Susanti, NIM 2012-312, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Muhammadiyah Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis, uji normalitas, dan uji validasi dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas UAS statistika lanjutan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol maupun observasi. Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka ada pengaruh atau hubungan antara variabel X dan Y. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Dengan membandingkan T hitung dengan tabel, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA atau H1 diterima. Jika T hitung lebih kecil dari tabel, maka HA atau H1 ditolak. Judul dari SPS saya itu mengonsumsi vitamin C terhadap kekebalan tubuh masyarakat di Desa Wiwitan Timur. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sabaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan sama dengan uji hipotesis dengan membandingkan nilai signifikasi, yaitu jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 maka ada pengaruh hubungan antara variabel X dan Y. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5 maka tidak ada pengaruh antara variabel X dan Y. Dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA atau H1 diterima. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HA atau H1 ditolak. Sedangkan uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu pengukuran apa yang diukur. Gosali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Data pengambilan uji validitas person yang dilihat nilai person korektif atau R hitung dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, hasilnya valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Melihat nilai signifikasi, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka hasilnya valid. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka hasil tidak valid. Contoh, kita membuat aplikasi SPSS. Kita memasukkan sampel terlebih dahulu. Ini adalah sampelnya. Kita pindahkan ke variabel view. Ini diganti X, sedangkan ini diganti Y. Labelnya yaitu vitamin C dan kekebalan tubuh. Terus kita masuk ke analisis. Terus ke regression.
ke linear. Lalu kita pindahkan kekebalan tubuh ke dependen, sedangkan vitamin C ke independen. Lalu kita klik OK. Inilah hasil dari uji SPSS. Kita akan pindahkan ke Word dan kita akan membandingkannya. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi yang tidak terkontrol. Baik, di sini saya akan mencari nilai signifikasi dari uji SPSS. Jadi nilai signifikasinya yaitu 5,12. Nah, 5,12 ini apakah kurang dari 0,5 atau tidak? Dinyatakan bahwa nilai signifikasi 0,5 ada pengaruh, apakah ada pengaruh hubungan antara variabel X dan Y. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,5, maka ada pengaruh antara variabel X dan Y atau pengaruh gerakan literasi terhadap kekebalan tubuh masyarakat di Desa Wiwitan Timur itu berpengaruh antara vitamin C dan kekebalan tubuh. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah ujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita akan menguji nilai signifikasi dari aplikasi SPS. Uji normalitas data dapat kita lihat dari T hitung. Di sini kita lihat di SPSS nilai T hitungnya adalah 6,80 atau 680. Kita masukkan dan kita bandingkan apakah T tabel lebih besar dari T hitung. 6,80 itu lebih besar dari T tabel yang saya dapat, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Jadi T tabel diterima atau HA-nya diterima. Yang ketiga yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jadi kita di sini akan mencari nilai uji validitas dari aplikasi SPSS. Baik, kita akan masuk di aplikasi SPSS. Jadi kita harus mencari nilai signifikasinya terlebih dahulu untuk menyatakan data ini valid atau tidak. Kita masuk di uji SPSS ini, nilai signifikasinya adalah 5,12. Kita bandingkan 5,12 itu lebih kecil atau lebih besar dari 0,5. Dapat kita ketahui, jadi dinyatakan di sini bahwa kesimpulan data yang kita gunakan dinyatakan valid. Jadi kesimpulannya yaitu